Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang gimana cara mengatasi rasa bersalah kalau misalnya tidak produktif ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya banyak pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu di 5 Februari 2023 dari jam 8:30 sampai jam 8:30 malam. Live via Zoom. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis. Silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Kamu akan belajar 3 secret. Secret yang pertama, 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Secret yang kedua, cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri dan minder. Dan secret yang ketiga, cara membangun support system untuk dirimu ya. Kamu bisa join secara gratis. Langsung sekarang juga klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slot terbatas. Oke. Jadi pada podcast kali ini saya dapat pertanyaan ya, mungkin ini pertanyaan lanjutan dari penanya sebelumnya di grup The Achiever Masterclass yang spesial saya buatkan episodenya di sini ya. Dari Kautsar Gilang Purnama. Dia nanya gini, "Pagi Kak Andreas Burdes dan tim, maaf izin bertanya, kenapa ya kalau kita lagi free atau lagi nggak ada kerjaan itu suka ngerasa bersalah, harus selalu ada kegiatan gitu. Ngerasa bersalah kalau ada waktu yang kebuang percuma. Terima kasih." Oke, thank you Kautsar. Nah, kalau saya melihat seperti itu ya, kalau kita melihat dari sudut pandang positifnya, itu kita jadi terpacu untuk terus produktif, untuk terus bekerja gitu ya. Itu hal yang bagus ya. Jadi kita akan terus produktif, akan mencari-cari cara, mencari-cari kegiatan agar kita terus produktif. Namun di satu sisi, di sisi negatif lainnya ya, kita terjebak dalam satu yang namanya toxic productivity. Nah, toxic productivity itu adalah ketika kita mau terlalu produktif sehingga berdampak negatif ke diri kita sendiri ya. Jadinya kita kurang istirahat lah, kitanya jadi kurang waktu untuk diri sendiri, kurang ada waktu untuk orang lain. Nah, itu namanya toxic productivity ya. Nah, jadi kita harus tahu apakah yang kita lakukan ini bagaimana dampaknya kepada aspek-aspek hidup lainnya. Karena aspek hidup kita kan gak cuma karir ya. Ada juga tentang sosial, emosional, ada tentang relation, dan berbagai macam hal lainnya gitu kan. Aspek-aspek dalam hidup gitu. Kebahagiaan itu juga aspek dalam hidup. Nah, kan kita gak bisa tuh hanya fokus kepada karir terus, tapi kita mengabaikan aspek kehidupan lainnya. Kita mengabaikan kesehatan, kita mengabaikan sosial, emosional, dan lain-lainnya. Akhirnya banyak orang yang terlalu fokus pada satu aspek aja, misalnya aspek karir. Akhirnya mau gak mau dia dipaksa untuk fokus ke kesehatan. Yaitu ketika dia sakit, dia gak bisa ngapa-ngapain karena kecapean segala macam. Akhirnya semua hasil kerja kerasnya dipakai untuk kesehatannya. Kan jadi gak enak gitu, gak make sense kalau seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus menyadari bahwa step pertama adalah awareness atau kesadaran bahwa kita itu memiliki berbagai macam aspek hidup. Kalau kita mau lebih sukses jadi jauh lebih produktif, justru kita harus memperhatikan aspek-aspek kehidupan lainnya. Kalau katanya Abraham Lincoln ya, dia bilang bahwa kalau dia punya waktu selama 6 jam untuk memotong pohon di hutan, dia akan menggunakan 4 jamnya untuk mengasah gergajinya gitu. Agar lebih produktif, motongnya lebih cepat gitu. Nah, sama juga dalam di kehidupan kita, kadang-kadang kita terlalu fokus kerja terus, tapi lupa mengasah gergaji kita, mengasah diri kita sehingga kita bisa bekerja jadi jauh lebih efektif. Jadi penting untuk justru kita mengasah gergaji kita agar kita jadi jauh lebih produktif, bukan dengan cara bekerja terus-menerus gitu. Ya. Jadi kayak potong pohon ibaratnya ada kalanya kita nanjemin kapak kita, nanjemin gergaji kita biar lebih efektif. Nah, terus gimana caranya kita untuk mengasah gergaji kita? Di diri kita tuh punya beberapa aspek dalam hidup lah ya. Ada aspek sosial, ada aspek emosional, aspek mental, aspek spiritual. Nah, itu perlu kita jaga ya. Misalnya contoh mengasah gergaji, kayak kita ini ada di beberapa konten Instagram saya sebelumnya sempat saya post di minggu lalu. Kayak fisik, ya kita harus olahraga, jaga makan. Secara mental, kita harus banyak baca buku, kita harus banyak konsumsi konten-konten yang inspiratif, kayak podcast pengembangan diri ini misalnya. Terus secara spiritual, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersedekah gitu.
secara sosial atau emosional, misalnya dengan meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat kita, kayak gitu, untuk diskusi sama orang-orang terdekat kita, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, itu mengasah gergaji kita, teman-teman. Dan ketika kamu mengasah gergaji itu, coba deh kamu asah gergajimu. Ketika kamu balik kerja, kamu akan jadi jauh lebih efektif. Kamu akan jadi jauh lebih produktif dan kerjanya bisa jauh semakin mantep gitu. Ya, kamu harus coba. Jadi kesimpulannya dari konten ini adalah kita jangan terjebak pada toxic productivity di mana kita harus 100% terus-menerus produktif. Kita juga harus memberikan waktu untuk tadi ya, mengasah gergaji kita, istirahat dulu, habiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, olahraga lah kayak gitu. Ya memang dampaknya tidak langsung terkait karir, tapi itu sangat-sangat berdampak kepada karir dan berbagai macam tujuan-tujuan yang ingin kamu capai dalam hidup. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.